jual beli. Sekarang kita masuki ke dalam babu buyu'il a'yan. Bab menjual beli suatu barang ataupun barang tertentu. Al-ainu jenis dalam sah atau tidaknya jual beli, boleh tidak jual beli. Imma hadiratun, bisa barang itu ada di tempat, hadirah, hadir. Au ghaibatun, atau ghaib, alpa, ada di tempat. Au fid dhimmah, atau dalam tanggungannya. Nah ini juga ana harapkan istilah-istilah seperti ini jadi familiar. Barang di dhimmah, dhimmah. Nah, ini bisa menjadi familiar bagi kita. Sebagaimana sudah familiarnya istilah gharar bagi sebagian teman-teman yang sudah sering ngaji tentang muamalah. Sekarang kita punya istilah dhimmah, sehingga nanti ketika kita ulang-ulang lagi nggak perlu kita terangkan lagi. Dhimmah. Fi dhimmati, dalam tanggung. Yang benda yang hadir di akad jual beli, wahiyal mar'iyatu ar-ru'yatal mu'tabarah. Dia adalah benda yang dinamakan hadir itu benda yang bisa dilihat ketika akad jual beli, dan penglihatannya itu mu'tabarah, bisa dianggap sah untuk memenuhi syarat jual beli. Karena ada benda-benda yang dilihat tapi nggak cukup. Seperti yang sudah kita lewati tentang jual beli hasah, jual beli lemparan. Saya lihat baju di sana, tapi nggak cukup penglihatannya yang seperti itu. Harus benar-benar dilihat, diteliti. Seperti membeli jerami, gandum di dalam yang masih dalam tumpukan jerami, dilihat memang benar, hadir ada di tempat, tapi itu tidak cukup untuk mensahkan jual beli, karena penglihatan seperti itu masih menyisakan nanti kecewa ketika melihat kenyataannya. Jadi yang jelas al-hadirah, benda hadir. Kalau para ulama membahas tentang jual beli benda yang hadir di tempat, itu langsung terbayangkan adalah bukan hanya sekedar hadir, namun bisa dilihat sifat-sifatnya yang memenuhi syarat jual beli untuk menghilangkan sifat jahalah, sifat ketidakjelasan. Yasihhu bai'uha bisyaratihi, barang seperti ini boleh menjual belinya. Ini kita sedang bahas masalah barangnya ya, bukan syarat jual beli secara keseluruhan. Untuk barang seperti ini sah untuk diperjualbelikan dengan terpenuhi syarat-syarat yang lainnya. Wal ghaibatu, yang kedua, benda itu ghaib. Ghaib itu tidak ada di tempat walaupun dia memilikinya. Anak punya motor di rumah tapi ketika akad nggak ada. Anak punya sendal di rumah tapi ketika akad nggak ada, dan begitu seterusnya. In lam yarahal aqidani qablu, apabila orang yang melakukan akad itu tidak pernah melihat barang itu sebelumnya. Mau beli motoran enggak? Yang mana? Ya pernah lihat kemarin itu pernah lihat. Kalau tidak pernah lihat sebelumnya, lam yasihha bai'uha, maka tidak sah untuk diperjualbelikan. Jadi menurut mazhab Syafi'i tidak sah menjual beli barang ghaib. Wa in ra'ayaha, apabila mereka pernah melihatnya, walam tataghayyar 'adatan, dan barang yang pernah dilihat kemarin itu barang yang tidak
biasanya tidak akan berubah. Secara adat nggak akan banyak perubahan. Ka'ardin, seperti tanah. Tanah kan bisa berubah, dia bisa menjadi hancur, bisa menjadi longsor, bisa, tapi secara adat nggak berubah seperti itu. Itu jarang sekali kejadiannya. Awihtumila taghayyuruha, atau kemungkinan bisa berubah, tapi kemungkinan juga tidak bisa berubah. Kahayawanin, seperti hewan. Pernah melihat sapi saya kemarin, kambing saya kemarin, nah saya jual yang itu. Beliau katakan sah jual beli benda itu. Kenapa? Karena intinya sudah pernah dilihat. Ini untuk menghilangkan gharar. Au ghalaba taghayyuruha, atau kemungkinan besar dia cepat berubah. Kafakihatin ratbatin, seperti buah-buahan segar. Dia pasti akan berubah menjadi busuk, berubah menjadi lembek, berubah. Yang seperti ini lam yasihha, tidak sah jual belinya. Jadi di sini ternyata mazhab Syafi'i intinya lihat, pernah diketahui, tidak cukup untuk disebutkan sifatnya saja selama belum melihat barangnya. Wallati fid dhimmah, yang ketiga barang yang fid dhimmah. Untuk barang fid dhimmah ini dinamakan fid dhimmah adalah dalam tanggungan saya, bahkan barangnya belum ada atau bahkan belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya jual padi, saya jual beras 2 ton beras, ini kadar airnya gini, grade-nya sekian, mana berasnya? Nggak ada. Tahun depan sekarang belum panen, ini dimaksud dengan fid dhimmah. Mana barangnya? Barangnya nggak ada dalam tanggungan saya. Beda dengan nomor 2 apa? Barang ada di rumah saya. Barang ada di rumah saya, barang itu yang di rumah saya itu, jadi dia sedang menjual barang tertentu secara spesifik, cuma barangnya nggak ada di tempat. Kalau yang nomor 3 ini, dia bukan menjual barang tertentu secara spesifik, dia menjual sifat barang itu yang ada dalam tanggungannya. Ini harus dibedakan. Kalau ditanya mana padinya, gak usah tanya mana padinya. Di rumah kamu ada? Gak usah tanya. Gak ada di rumah saya. Bahkan belum ditanam. Cuma saya sanggup bertanggung jawab untuk membawa 2 ton beras tersebut pada tanggal sekian, tahun sekian. Itu namanya bai' fid dhimmah, dalam tanggungan saya, bukan barang tertentu yang tidak ada di tempat. Itulah perbedaannya. Kalau ini kita nggak bisa bedakan, maka khawatirnya itu tercampur antara yang sah dengan yang tidak sah. Bayangkan yang tadi nomor 2 tadi nggak sah jual belinya, kalau belum dilihat. Kalau sekarang ini belum dilihat, bahkan belum tercipta, cuma disebutkan sifat-sifatnya saja. Yasihhu bai'uha, maka sah jual beli barang seperti ini bidzikriha ma'ajinsiha wa wasifatiha, dengan menyebutkan kriteria barang itu. Di antara kriteria barang disebutkan adalah jenisnya dan sifatnya. Jenisnya apa? Padi. Sifatnya apa? Gini. Jenisnya apa? Sapi. Sifatnya apa? Sapi ini, sapi limosin, sapi ini jantan, beratnya sekian, gini. Nah, yang ini semua tentang sifat ini, masing-masing ahli dalam bidangnya tahu apa yang harus disebutkan. Nah, mobil tahu apa yang harus disebutkan untuk memenuhi kriteria penyebutan sifat suatu benda. Beliau memisalkan zaman dahulu ka'abdin habasyiin, seperti jual beli menjual
budak. Budak dari Habasyah. Sifatnya khumasiyin. Tingginya 5 jengkal. Ada orang tinggi 5 jengkal? Maksudnya zaman dulu ada ukuran-ukuran tinggi-tingginya. Maksud sekarang kalau kita beli budak yang setinggi ini, kalau beli budak wanita yang lingkar pinggangnya sekian. Jadi ini diantara bentuk sifatnya. Wa udda hadza bai'an la salaman. Adapun yang seperti ini, yang jual beli barang seperti ini dalam mazhab Syafi'i dikatakan ini dianggap jual beli bukan salam. Dia dianggap jual beli biasa, enggak dianggap akad salam. Ma'a annaha fi dhimmah. Walaupun jual beli barangnya masih di dalam dhimmah, tanggungan, enggak ada barangnya. Kenapa? I'tibaran bilafdhihi. Karena mazhab Syafi'i sangat menekan dalam lafalnya, bukan dalam bentuknya. Lafalnya apa tadi kamu bilang? Jual beli, maka kita bilang jual beli, bukan salam. Kalau salam harus kamu ucapkan, kita jual beli salam. Fala yushtaratu fihi taslimu thamani qabla at-tafarruq. Yang seperti ini maka tidak disyaratkan harus segera diserahkan uang sebelum berpisah. Karena yang harus diserahkan barang sebelum berpisah itu adalah jual beli salam. Babu luzumil bai'i. Bab luzum al-bai'. Kita telah menyebutkan ada kata-kata luzum yang sebelumnya itu. Yang kemarin kita sebutkan luzum tentang jual beli, merebut pembenjualan orang lain sebelum luzum. Al-bai' ala bai'i ghairihi qabla luzumihi. Sebelum luzum. Nah, bagaimana bisa terjadinya luzumnya bai'? Yang sudah benar-benar terikat, nggak bisa dibubarkan lagi. Nah, disebutkan di sini, idza wujidat sighatuhu. Ini beberapa kriteria ataupun kita katakan beberapa langkah-langkah yang sehingga bisa menjadikan jual beli itu luzum, lazim. Luzum, lazim itu maksudnya sudah terikat, tidak bisa untuk dibatalkan lagi. Idza wujidat sighatuhu, kalau terjadi sighah, akad, ijab dan qabul. Wal aqidani rasyidani mukhtarani. Dan orang yang melakukan akad adalah rasyidani, orangnya rasyid. Nah, kita dapat istilah lagi nih, rasyid. Mukhtarani, tidak dipaksa. Mukhtar itu bergerak sesuai kehendak sendiri. Mukhtar. Rasyid itu apa rasyid? Rasyid itu adalah, di sini beliau mungkin tidak menyebutkan akil dan balik karena mungkin sudah ma'ruf, nggak usah disebutkan. Langsung disebutkan sini rasyid. Wallahu a'lam, mungkin karena kalau nggak rasyid, kalau sudah rasyid itu pasti akil dan balik.
Karena nggak mungkin kita namakan Rasyid kalau tidak ada akil dan belum akil dan belum balik. Rasyid itu adalah orang yang cakap dalam menggunakan harta. Kalau akil bisa kita tahu dari orangnya, kita bisa membedakan orang gila dengan orang yang berakal. Kalau balik kita bisa tahu dengan umurnya dan kejadian yang terjadi pada dia seperti mimpi basah. Adapun rasyid baru kita ketahui orang itu rasyid atau tidak adalah dengan cara mengetesnya. Dan ini yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, wabtalul yatama. Tes anak-anak yatim itu. Anak yatim belum balik. Dites ketika hampir-hampir balik. Hatta idza balagun nikah, sampai nanti ketika mereka balik, fa in anastum minhum rusda, ketika kamu sudah mengetahui mereka itu rasyid, baru kamu kembalikan harta peninggalan bapak mereka kepada mereka, harta warisan mereka kepada mereka. Jadi seseorang itu baru dibolehkan menggunakan hartanya sendiri, boleh memperjualbelikan hartanya sendiri, mensedekahkan hartanya sendiri, melakukan hartanya sendiri, itu kalau sudah balik dan rasyid. Ada orang-orang yang balik tapi nggak rasyid, dikasih harta 1 juta bisa habis dalam waktu 1 jam, karena nggak pinter menggunakan harta. Maka yang seperti ini haram untuk diserahkan harta kepada dia, karena termasuk menghambur-hamburkan harta. Coba kita tes anak kita sudah rasyid atau belum. Apabila anak kita itu hampir balik. Mukhtar itu berkehendak sendiri, yang lawannya adalah mukrah, dipaksa. Kalau rasyid lawannya safih. Safih itu, safah itu ya akalnya belum sempurna lah kita katakan. Kalau mukhtar lawannya adalah dipaksa, bukan terpaksa. Bedakan antara dipaksa sama terpaksa. Kalau terpaksa, banyak sekali orang terpaksa menjual barang kesayangan dia gara-gara harus bayar utang. Sah jual beli seperti itu. Namun kalau dipaksa dengan pemaksaan, kalau nggak dijual dibunuh, kalau nggak jual dipenjarakan, kalau nggak jual diperkarakan dan sebagainya, takut dia menyelamatkan dirinya, menjual barang tidak sah, jual beli yang dilakukan gara-gara atas paksaan. Wal mabi'u mamlukun, barang yang diperjualbelikan adalah benar-benar milik dia. Tahirun, barangnya bukan najis, suci. Ini tentang syarat-syarat yang telah kita sebutkan, bukan syarat apa, benda-benda yang telah kita sebutkan. Yang boleh diperjualbelikan. Kapan kita sebutkan itu? Ada nggak kita sebutkan kemarin yang jangan membeli yang najis? Nggak ada ya? Itu najis, yang bukan najis. Baik. Bendanya adalah benda yang dimiliki, tahirun, bendanya yang suci, berarti tidak boleh menjual beli barang najis. Wa muntafa'un bihi, barang tersebut bisa boleh dimanfaatkan, dibolehkan pemanfaatannya di dalam
syariat. Kemudian maqdurun ala tasallumihi, mampu untuk diserah terimakan. Mampu untuk diserah terimakan. Ma'lumun lahuma, bisa diketahui oleh mereka berdua, bisa dilihat oleh mereka berdua sifat-sifatnya. Walil aqidi alaihi wilayah, dan orang yang melakukan akad punya kuasa untuk melakukan akad. Ini maksudnya apabila orangnya itu bukan pemilik hartanya. Siapa yang melakukan akad? Wakil. Punya kamu itu bukan punya saya, tapi saya sebagai wakilnya. Ataupun wali. Yang punya wilayah ini ada 4. Wakil, wali, wasi, dan nadhir. Wakil, perwakilan. Wali, perwalian. Wasi, orang yang diwasiatkan untuk mengurus harta anak yatim. Dia memperjualbelikan harta anak yatim, menjual harta anak yatim, memperdagangkan harta anak yatim atas wasi. Yang keempat adalah nadhir, orang yang mengelola wakaf. Jadi dia menjual, menyewakan, itu bukan barang dia, namun dia mendapatkan kuasa untuk melakukan itu, wilayah. Wanqata'al khiyar, dan kemudian tidak ada khiyar lagi. Tidak ada khiyar lagi, tidak ada hak untuk membatalkan jual beli. Maka kalau keadaan seperti itu lazimah, maka jual beli telah lazim, sempurna syarat-syaratnya pada yang disebutkan tadi. Kemudian tidak ada lagi khiyar, maka itu sekarang jual beli sudah lazim. Falaisa li ahadihima faskhun, maka keduanya atau salah satu keduanya tidak berhak untuk minta fasakh, untuk minta dibatalkan. Illa limujibin, kecuali kalau ada suatu sebab yang mengharuskan untuk dibatalkan. Ka'aibin, seperti adanya cacat. Kalau adanya cacat tidak perlu harus ada syarat, karena memang dia adalah suatu keharusan untuk membatalkan jual beli. Wa yajuzu bai'u kulli 'ainin, boleh menjual seluruh benda. Muttasifatin bai'u kulli 'ainin muttasifatin bima marra, boleh menjual barang-barang yang sifatnya, yang sudah ada sifatnya itu seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya. Wa milkul mabi'i fi zamanil khiyari liman farada bihi, kepemilikan barang di zaman di masa khiyar punya siapa? Maksudnya ketika saya membeli sesuatu kemudian saya minta khiyar, Pak saya beli ini, saya punya khiyar 3 hari ya, selama 3 hari ini saya masih bisa untuk membatalkan. Baik, dikasih. Maka siapa pemilik barang ini? Pemilik barang ini adalah dalam masa khiyar ini dikatakan di sini liman farada bihi, orang yang khusus bagi dia hak khiyar. Siapa kalau tadi minta khiyar? Pembeli, berarti itu barang itu milik kamu. Apa maksud kan belum dijadikan jual beli, Ustaz? Kenapa langsung dijadikan itu milik dia? Maksudnya di sini adalah ketika ada kerusakan ataupun hancur ataupun mati mati benda itu, siapa yang tanggung jawab? Itulah tujuannya mengetahui ini milik siapa. Ya, seperti kita bicarakan kemarin itu, ini milik siapa dan siapa wakilnya.
Berarti kalau ada kerusakan, tanggung jawab siapa? Itulah tujuan kita mengetahui tentang milik siapakah barang, agar kita mengetahui siapa dhaminnya, siapa yang bertanggung jawab terhadap kerusakan ataupun kehilangan atau kehancuran barang tersebut. Wa mauqufun in kana lahuma, ataupun mauquf itu masih tergantung. Milik siapa barang ini tergantung. Kenapa? Karena sama-sama punya khiyar. Kamu punya khiyar untuk membatalkan penjualan kamu, saya juga punya khiyar untuk membatalkan pembelian saya. Ini dikatakan mauquf, tergantung. Apa konsekuensinya? Fa in tammal bai'u, kalau memang sempurna jual belinya, sudah luzum, bana annahu lil mushtari minal aqdi. Berarti sekarang kita tahu itu sekarang punyanya pembeli. Kapan dia punya pembeli? Sejak dia beli atau sejak selesai masa khiyar atau sejak awal? Sejak awal. Sejak awal jual beli walaupun masa khiyarnya selama 3 hari. Wa illa, kalau belum selesai, belum terjadi jual beli, maka itu adalah masih punya si penjual. Babus salam, bab jual beli salam. Wassalamu yushtaratu lahu salam, disyaratkan untuk jual beli salam qabdu ra'sil mali qabla tafarruqi, sudah menerima ataupun terjadi serah terima ra'sul mali. Ra'sul mal itu uang untuk membeli barang tersebut qabla tafarruqi, sebelum berpisah. Sebelum tafarruq di sini, sebelum berpisah dari majelis akad. Wa in kana fi dhimmah, walaupun ra'sul mal tersebut, uang tersebut masih di dalam tanggungannya. Nah, ini yang kurang paham, ada tambahan seperti ini. Kok bisa qabdu, menyerahkan, sudah diserahkan tapi masih fi dhimmah. Dhimmah kan lawannya kan ain. Ain itu adalah memang benar-benar sudah ada. Kalau dhimmah masih merupakan tanggungan. Bagaimana bisa tanggungan diserahkan? Itu bisa bayangkan ya, misalnya Ana beli barang benda ini dengan harga, Ana beli barang ini dengan harga 100.000. Mana uang 100.000? Belum, nanti. Itu jadi tanggung jawab saya utang dulu. Itu namanya fi dhimmah. Beda kalau beli ini 100.000, ini namanya bil ain. Ini ambil. Nah, sekarang dalam jual beli salam dikatakan harus ada penyerahan. Tapi yang diserahkan itu boleh yang masih di zimmahnya si pembeli. Apa maksudnya itu? Wallahu ta'ala alam. Dari syarah yang Anda baca
mungkin maksudnya di sini adalah berupa manfaat. Manfaat itu kan nggak bisa diserahkan ini bendanya. Manfaat itu kan fil zimmah. Apa contohnya? Contohnya seperti dicontohkan di sini. Ana nyewa rumah ini 1 tahun. Berarti sekarang Ana bukan pemilik rumah, tapi pemilik manfaat barang ini selama 1 tahun. Barang ini sudah menjadi hak kepemilikan Ana. Manfaat rumah ini menjadi hak kepemilikan Ana selama 1 tahun. Kemudian dengan hak ini Ana membeli sebuah barang secara salam. Kemudian Ana serahkan. Allah alam, mungkin itu maksudnya mungkin. Ana menyerahkan bukan Ana penyewa rumah, Ana punya rumah. Ana membeli barang dengan Ana beli barang bukan dengan rumah, tapi dengan hak untuk menyewa rumah Ana. Hak menyewa rumah Ana ini bentuknya abstrak, seperti zimmah itu bentuknya abstrak. Saya jual padi gini. Mana padinya? Enggak ada, abstrak. Saya menyewakan rumah gini. Manfaatnya apa, bisa dimanfaatkan untuk ini. Mana? Abstrak dia. Nah, Ana membeli sesuatu dengan uang, dengan biaya menyewakan rumah Ana. Mungkin ini maksudnya, wallahu taala alam. Karena ini agak ada kontradiksi antara menyerahkan saat itu juga, walaupun yang diserahkan masih fid zimmah. Padahal yang namanya menyerahkan itu harus ini. Fid zimmah itu masih dalam diri Ana. Wa kaunul muslami fihi, dan benda yang dibeli adalah dainan mausufan bi sifatin ma'lumah. Harus barang itu masih bentuknya adalah utang. Utang apa? Utang yang disebutkan sifat-sifatnya dengan sifat yang sudah diketahui. Jadi di sini yang dibeli di sini apa? Bukan benda tertentu, tapi hutang dalam tanggungan dia yang akan dibawa nanti. Ini bedanya jual beli salam dengan jual beli biasa tadi. Wa kaunuhu yu'manu qita'uhu waqta wujubi taslimihi, dan barang tersebut ini sering disebut oleh para ulama, walaupun zaman sekarang mungkin sudah bisa diminimalisir. Barang tersebut kemungkinan besar ada, aman dari ketidakadaan, aman dari apa istilahnya, benda tersebut secara adat ada di saat itu dan bisa diserahkan di saat perjanjiannya. Maksudnya para ulama dulu mencontohkan seperti jangan sampai beli secara salam, beli rutop di musim dingin, nggak akan ada. Saya pesan rutop ini bulan Desember. Itu nggak boleh. Kenapa? Nggak akan ada rutop di bulan Desember. Rutop itu cuma ada di bulan Juni misalnya, musim panas. Berarti nggak boleh jual beli rutop di bulan Desember. Nggak boleh jual beli ini ya barang yang ada di musim kemarau, belinya pas musim hujan. Kenapa? Karena barang tersebut kemungkinan besar tidak ada di saat itu. Nah, di antara syaratnya adalah aman dari ketiadaan. Dia bisa kemungkinan besar ada di saat itu. Wa bayanu maudhi'i taslimihi, dan diterangkan di mana terjadi
serah terima. In uqida bi mawdi'in la yasluhu lahu, kalau memang mereka mengadakan akad di tempat yang gak mungkin di situ penyerahannya, maka dia harus menentukan di mana. Au limah au walihamlihi mu'nah, atau di tempat itu mungkin untuk diserahkan di situ, tapi untuk bawa ke sini butuh biaya besar. Wa illa, kalau ini tidak disebutkan ketika akad, saya jual padi, saya jual jagung, saya jual ini, serah terimanya di Tanggul. Nah, kalau nggak disebutkan berarti humila ala mawdi'il aqdi, maka dibawakan kepada serah terimanya di tempat mereka melakukan akad. Yang berikutnya, wa bayanu miqdarihi, dan menyebutkan takarannya benda yang dibeli tersebut. Min kailin, contohnya volumenya, wa waznin, beratnya, wa dzara'in, panjangnya, wa addin, jumlahnya, wa sinnin fi hayawan, berapa umurnya untuk jual beli hewan, wa utqin wa hadatsatin fi hububin wa tamrin wa zabib, barang yang lama atau barang yang baru. Utqin itu, Baitul Atiq itu rumah lama. Saya jual korma apa? Korma yang panen tahun itu. Ataupun ya pokoknya korma dulu. Fi hububin, pada biji-bijian, padi, beras, jagung, itu perlu diterangkan yang lama atau yang baru. Tamar, kurma, zabib, kismis. La jaudatin, la jaudatin waradaatin, tidak perlu diterangkan untuk menerangkan sifat-sifatnya itu, tidak perlu menerangkan jaudah waradaah, premium atau apa lawan premium? Premium atau bukan Pertamax untuk itu. Apa namanya lah? Beras premium, beras kan kalian tahu istilahnya. Premium itu jayid, yang bagus. Ini bawahnya? Enggak. Ada istilahnya itu. Premium dan ya? Supaya pernah tahu. Hah? Reguler enggak. Alah, anak. Ini beras-beras premium. Beras-beras biasa ini sudah normal. Adapun yang mau premium itu, yaitu dulu ketika ada pernah naik, harga beras naik itu, datang kontrol pasar, kemudian dikatakan sudah stabil, yang premium ya sudah yang ini yang premium ya nggak bisa kita stabilkan, memang orang memang mau beli yang seperti ini kok. Jaudah itu memang grade A yang kelas tinggi sama grade B. Nah, itu kata beliau di sini itu tidak perlu disebutkan. Kemudian wahululun wa ta'jil. Baik. Wahululin wa ta'jilin. Tidak disyaratkan, dan menurut mazhab Syafi'i, untuk salam itu tidak disyaratkan harus ada tempo waktu. Mazhab yang lain, setahu ana, yang namanya salam itu harus ada tempo waktu.
Jadi kalau antum menjual barang sekarang, barang belum antum punya, masih antum sebutkan sifatnya, kemudian begitu dibeli, langsung antum ambil barangnya di pasar, kemudian antum jual ke dia, ini dinamakan as-salamul hal. Salam yang dilakukan spontan saat itu. Mazhab lain mengatakan ini nggak sah salam. Salam itu harus ada sebutan tahun depan, bulan depan. Nggak boleh sekarang antum beli, sekarang antum jual, sekarang antum siapkan barangnya. Antum ambil dari toko, ambil antum dari pasar, atau antum beli. Nah, baik. Nah, ini yang kita namakan salam spontan. Ada ulama mengatakan tidak sah, mazhab Syafi'i mengatakan sah. Jadi antum jangan heran bila ada ustadz melarang drop shipping, yang mana jual belinya persis seperti salam. Antum coba menyebutkan kriteria barang, antum belum punya barang, dan antum tidak menyebutkan barang tertentu di toko seseorang, tidak jual beli kriteria. Begitu ada yang transfer lunas, baru antum pesan ke toko marketplace-nya untuk dikirimkan langsung ke sana. Ini apa? Kalau kita lihat seperti ini, apa bentuknya dalam fikih? Ini dinamakan as-salamul hal. Salam spontan saat itu juga. Yang seperti ini, mazhab Syafi'i mengatakan boleh, mazhab lain mengatakan tidak boleh. Maka jangan antum heran ketika terjadi Ustaz Arifin mengatakan boleh, Ustaz Irwandi mengatakan enggak boleh. Bingung antum. Akhirnya nanya ke Ustaz Yasir. Masa debat antara dua dokter tanyanya ke LC, itu kan kebangetan seperti itu. Jadi itu dinamakan salam hal, salam spontan. Sekarang antum jual, sekarang dilunasi, sekarang antum kirimkan barangnya. Enggak ada akan saya datangkan 1 tahun lagi, tahun ini tanggal sekian bulan sekian, enggak. Nah, mazhab Syafi'i tidak disyaratkan untuk menyebutkan ini. Wal mutlaqu yuhmalu 'alal jayyid wal hulul. Kalau antum enggak menyebutkan apa-apa, maka itu langsung akadnya dibawakan kepada standar premium, standar yang bagus, dan saat ini langsung harus diserahkan. Wa syartul ajwadi mubtilun lal arda. Dan mensyaratkan barang tersebut adalah yang terbaik, mensyaratkan yang terbaik, maka itu adalah membatalkan akad. Beda kalau mensyaratkan yang terjelek. Karena kalau bawakan yang terjelek, dibawa yang baik, bawa yang jelek, masih bisa diterima. Tapi kalau yang terbaik, itu berarti harus bawa yang terbaik, tidak boleh yang di bawahnya. Baik, kita cukupkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.